Nah, di faktor-faktor racun reaksi itu ada berapa faktor sih Mbak sebenarnya? Nah, kalau faktor racun reaksi sendiri itu faktor utamanya ada 4 nih teman-teman. Ada suhu, ada katalis, ada luas permukaan dan konsentrasi. Halo teman-teman Sobat Sains, kita kembali lagi ya di podcast Sains dan Budaya. Nah, seperti biasa nih kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentang salah satu materi sains yaitu kimia yang terdengar dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Mbak Dia, saya tuh jadi penasaran kenapa sih ada reaksi yang jalannya itu super cepat seperti kembang api itu kan dia langsung meletus di langit langsung menghasilkan warna yang cantik ya Mbak. Iya, Nah ada juga itu reaksi yang membutuhkan waktu lama, contohnya perkaratan. Meskipun kita membuat tape itu kan kita juga butuh waktu berhari-hari ya Mbak. Nah itu kenapa sih Mbak kok bisa kayak gitu? Nah, betul sekali ya. Reaksi itu beda-beda. Ada yang berlangsung cepat, ada yang berlangsung lambat seperti yang dijelaskan Mbak Putu tadi. Nah, apa sih yang membuat suatu reaksi itu bisa berlangsung cepat dan lambat? Nah, itu ada yang mempengaruhi ya, atau yang kalau di laju reaksi itu ada yang kita kenal dengan faktor-faktor laju reaksi gitu, Mbak. Nah, berarti faktor racun reaksi itu seperti cara main ya, atau aturan main lah ya, Ya. yang dapat menentukan cepat atau lambatnya suatu reaksi itu berlangsung Betul ya sekali, Mbak. Nah, di faktor-faktor racun reaksi itu ada berapa faktor sih Mbak sebenarnya? Nah, kalau faktor racun reaksi sendiri itu faktor utamanya ada 4 nih teman-teman. Ada suhu, ada katalis, ada luas permukaan dan konsentrasi begitu. Oke, jadi mungkin teman-teman itu masih bingung ya, apa itu konsentrasi, suhu, luas permukaan dan juga katalis. Nah, dari faktor-faktor itu agar kita bisa mengetahui lebih lanjut dan teman-teman itu bisa mengetahui dan bisa belajar lebih luas ya Mbak. Kita mungkin bisa kuliti satu-satu ya, satu-satu ya. Iya. Oke, yang pertama mungkin kita membahas dulu tentang faktor suhu tadi. Oke. Nah, dimana misalnya kalau kita ambil contoh dalam pembuatan tape, ya dimana kalau kita udah ngasih raginya nih teman-teman, itu kan harus disimpan di tempat yang rapat. Nah, kita harus menyimpannya dalam suhu yang hangat. Karena semakin tinggi suhu nanti akan lebih cepat suatu reaksi itu bisa terjadi. Hubungannya apa? Hubungannya dengan teori tumbukan kemarin, di mana semakin tinggi suhu maka energi kinetik partikel itu akan bergerak lebih cepat, energi kinetiknya akan lebih tinggi sehingga bergerak lebih cepat. Hal tersebut akan mempengaruhi teori tumbukan. Tumbukannya akan lebih sering terjadi sehingga suatu reaksi dapat berjalan lebih cepat. Yang mana tadi kalau tape ketan yang kita simpan dalam lebih hangat itu akan lebih cepat fermentasinya dibandingkan di ruang dingin atau di kulkas gitu Mbak. Oke, jadi mungkin suhu ini seperti rem atau gas ya. Ya, Kalau dia semakin hangat, maka dia akan semakin cepat untuk memproses laju reaksi itu. Betul. Jika dia dingin akan semakin lambat. Iya, betul sekali Mbak. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa suhu itu akan mempengaruhi laju reaksi, yaitu mempercepat laju reaksi dengan cara meningkatkan energi kinetiknya. Mari kita buktikan teman-teman, kita menggunakan PET Colorado. Di sini kita isi dulu ya jumlah reaktannya. Kemudian kita lihat pengaruhnya terhadap tumbukan yang terjadi. Nah, teman-teman bisa lihat di situ, pada suhu tinggi itu tumbukan antar partikel bereaksi itu bergerak dengan cepat. Tumbukannya akan lebih banyak dan lebih cepat. Di situ juga terlihat bahwa konsentrasi dari reaktan itu berkurang dengan cepat, sehingga produknya juga terbentuk dengan cepat. Seperti konsep laju reaksi ya, bahwa laju reaksi itu berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk seiring bertambahnya waktu. Nah, dari sini terbukti ya teman-teman bahwa suhu itu dapat mempercepat suatu reaksi. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan energi kinetiknya. Energi kinetik nanti akan berhubungan dengan tumbukan-tumbukan yang terjadi. Dengan energi kinetik yang meningkat, maka tumbukan yang terjadi akan lebih banyak dan lebih cepat, sehingga produk yang terbentuk pun akan lebih cepat terbentuk.
Teman-teman bisa amati di situ. Di situ konsentrasi reaktan terus berkurang dan produknya itu terus bertambah ya. Dari grafiknya pun juga terlihat. Setelah ini kita akan buktikan gimana tumbukan yang terjadi pada suhu dingin. Nanti teman-teman bisa amati perbedaannya ya. Sekarang mari kita coba pada reaksi pada suhu yang rendah. Tadi sudah terbukti bahwa pada suhu tinggi tumbukan akan semakin cepat karena dengan suhu tinggi akan meningkatkan energi kinetiknya. Sekarang kita coba pada suhu yang rendah, di mana pada suhu rendah energi total reaksi itu akan lebih rendah dari energi aktivasinya, sehingga akan berpengaruh pada apa? Pengaruh pada tumbukannya nanti. Kita isi dulu ya. Kita isi dulu jumlah reaktannya. Sekarang mari kita lihat pengaruh pada tumbukannya. Nah, teman-teman bisa amati ya dan bandingkan dengan yang suhu tinggi tadi. Bagaimana tumbukannya yang terjadi. Di situ, partikel antar reaksi itu bertumbukan dengan lambat. Dan lebih sedikit juga tumbukannya terjadi kan. Dibandingkan tadi yang suhu tinggi itu lebih cepat gitu. Di sini terlihat sangat lambat sekali tumbukannya terjadi. Sehingga teman-teman bisa amati juga di jumlah reaktannya tadi. Nah, di situ reaktannya, konsentrasi atau jumlah reaktannya itu berkurangnya itu sangat lama, sehingga produknya terbentuk pun juga lama. Berbeda dengan tadi ya teman-teman, bahwa tadi konsentrasi reaktannya itu berkurang dengan cepat, sehingga produknya tadi kan juga terbentuknya dengan cepat. Di sini sangat lama sekali. Sehingga bisa teman-teman amati perbedaannya dan bisa simpulkan bahwa suhu itu mempengaruhi laju reaksi. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan energi kinetiknya tadi ya teman-teman. Dengan energi kinetik yang tinggi tadi tumbukannya akan lebih cepat. Pada suhu rendah energi kinetiknya juga menurun, sehingga tumbukan antar partikelnya juga lebih lambat. Oke, tadi suhu sudah ya teman-teman. Kita lanjut ke faktor kedua nih. Kita bahas tentang konsentrasi ya. Dimana sama seperti suhu berbanding lurus ya, semakin tinggi konsentrasi maka semakin cepat laju reaksinya. Dimana kalau konsentrasinya semakin tinggi, itu kan jumlah partikelnya semakin banyak, maka tumbukan-tumbukan itu akan lebih sering terjadi. Karena tumbukan lebih sering terjadi, maka suatu reaksi itu bisa lebih cepat. Misalnya apa? Misalnya kalau kita membuat wedang jahe nih, kalau jahenya semakin banyak, itu kan akan lebih cepat keluar rasa hangat pedasnya ya, dibandingkan kalau kita menggunakan sedikit jahenya gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal jahe nih Mbak ya, saya itu jadi teringat kalau musim hujan itu biasanya saya minum jahe. Nah, kalau saya, iya betul, kalau saya mau membuat jahe itu saya perbanyak jahenya biar konsentrasinya itu lebih banyak gitu ya, jadi akan terasa lebih cepat hangat gitu ya. Pedes juga ya teman-teman. Iya, betul. Oke, karena tadi konsentrasi sudah, oke lanjut ke faktor ketiga ya teman-teman, yaitu faktor luas permukaan. Masih dalam konteks wedang jahe ya. Kalau kita membuat wedang jahe yang digeprek sama yang utuh itu lebih cepat kemana ya Mbak? Kalau saya rasa sih lebih cepat yang digeprek gitu ya Mbak ya. Kenapa tuh kalau menurut Mbak Puput sendiri? Kalau saya, karena saya orang awam ya Mbak ini, kalau menurut saya kalau digeprek itu kan dia mungkin saripatinya itu lebih bisa keluar daripada yang utuh umulan gitu kita masukkan ke dalam air ya Mbak ya. Betul sekali, betul. Kalau kita jahenya digeprek terlebih dahulu, itu kan senyawa aktifnya akan lebih mudah keluar dibandingkan akan lebih mudah keluar dan bereaksi dengan air dibandingkan dengan yang utuh. Karena kalau yang digeprek itu kan pasti luas permukaannya lebih besar ya, luas bidang sentuhnya akan lebih besar, dimana tumbukan-tumbukan akan lebih sering terjadi juga, akan mempercepat suatu reaksi begitu Mbak, dibandingkan yang utuh karena luas permukaannya akan lebih kecil dibandingkan yang digeprek. Oke, pantas saja ya Mbak, biasanya kalau saya beli wedang jahe di yang keringan itu biasanya jahenya itu selalu digeprek Atau kalau nggak diiris kecil-kecil gitu. Oke, jadi selanjutnya itu ada faktor yang terakhir itu katalis ya Mbak, gimana Iya. itu katalis? Kalau katalis dia juga
berperan untuk mempercepat suatu reaksi. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Jadi energi aktivasi suatu reaksi yang dengan katalis itu akan lebih rendah dibandingkan tanpa katalis gitu. Jadi suatu reaksinya akan lebih cepat terjadi. Misalnya kalau dalam fermentasi tape, nah raginya itu yang berperan sebagai katalis, dia yang akan mempercepat pembentukan suatu reaksi fermentasi ya gitu. Oke, jadi ragi ini kayak pemain tambahan ya Mbak. Dia tambahan. Tapi dia seru nih, dan dia sendiri itu tidak ikut habis ya dalam reaksinya betul sekali. Nah, itu salah satu analogi yang bagus ya, kita kaitkan materi-materi kimia itu dalam kehidupan sehari-hari, budaya sehari-hari yang biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi Mbak, kalau soal budaya Jawa nih, katalis bisa kita temui di mana selain di tape itu Mbak? Selain di tape kita bisa temui lagi kita mungkin kenal juga serabi Solo ya. Buat serabi itu kan juga menggunakan ragi. Nah, raginya itu juga akan berperan dalam proses pengembangan tadi, akan mempercepat proses pengembangan gitu Mbak. Oke, itu salah satu analogi yang bagus untuk kita mengaplikasikan materi-materi kimia itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya budaya tadi itu kita lekat dengan budaya yang ada di sekitar kita. Tapi Mbak, ngomong-ngomong soal budaya Jawa nih, katalis itu bisa kita temui di mana sih selain di tape? Mungkin teman-teman itu penasaran gitu Mbak. Kalau tadi makanan tradisional mungkin kita bawa ke di Kauman atau pembuatan batik nih, dalam pewarnaan batik itu kan pasti butuh zat yang untuk penguat warnanya atau yang sebagai katalisnya itu namanya morden. Contohnya itu tawas, di mana tawas itu berperan untuk mempercepat pewarnaan kain. Dia juga memperkuat. Dengan adanya tawas ini proses pewarnaan akan lebih cepat gitu. Oh, jadi ternyata ilmu-ilmu kimia itu sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan sampai seni budaya batik di Kauman. Dekat kita ya. Nah, kita sekarang masuk ke topik order reaksi nih Mbak. Karena kan laju reaksi kita tidak lepas dengan namanya order reaksi ya Mbak itu. Apa sih Mbak sebenarnya order reaksi itu? Order reaksi itu secara singkat itu dia sebagai tingkat suatu reaksi, di mana dia menyatakan hubungan konsentrasi suatu reaksi dengan laju reaksinya. Misalnya nanti kalau semakin tinggi konsentrasi itu kan semakin cepat laju reaksinya. Jadi order reaksi itu bisa dikatakan sebagai tingkat reaksi gitu Mbak. Oke. Berarti untuk laju reaksi di order reaksi ini berarti sama aja kayak tingkat reaksi gitu ya Mbak ya? Betul. Nah, di order reaksi itu apa kita itu bisa membaca langsung atau enggak sih Mbak sebenarnya? Nah, buat order reaksi ini kita bisa tahu order suatu reaksi itu melalui apa? Melalui hasil percobaan. Jadi bukan dari persamaannya, tapi dari suatu percobaan. Nah, dari suatu percobaan itu nanti kita bisa menghitung berapa sih ordernya, apakah berorder 0, berorder 1, atau berorder 2 gitu. Jadi based on eksperimen ya. Oke, berarti teman-teman harus tahu kalau order reaksi itu bisa kita tentukan di eksperimen ya. Kita tidak bisa mengawang ya Mbak ya. Iya begitu. Harus mulai penelitian ya teman-teman. Oke, kita harus mulai penelitian. Nah, di order reaksi ini kalau kita kaitkan dengan budaya itu gimana Mbak? Kalau dikaitkan dengan budaya, kita ambil lagi aja yang mudah ya teman-teman, seperti tadi ragi dalam tape. Misalnya kalau kita tambahkan konsentrasinya, kita naikkan 2 kali lipat. Nah, nanti bisa konsentrasinya naik, laju reaksinya akan naik 2 kali lipat. Nah, berarti reaksi itu berorder 1, dimana kalau kita naikkan konsentrasinya, maka lajunya juga akan naik. Misalnya kalau kita naikkan 3, maka lajunya juga akan naik 3 kali lipat. Beda lagi kalau nanti berorder 2 teman-teman. Kalau reaksinya berorder 2, misalnya tadi tapenya kita naikkan, konsentrasi naikkan 2 kali lipat, maka lajunya akan naik 4 kali lipatnya gitu. Jadi order itu bermacam-macam. Kita bisa tentukan dari eksperimen, bisa dari order tadi 1, 2, atau order 0. Berarti yang tidak mempengaruhi, konsentrasinya itu tidak mempengaruhi laju reaksi tersebut. Baik, berarti ini kita harus benar-benar terjun ke lapangan ya agar bisa mengetahui laju reaksi ini ya Mbak ya. Oke, dari penjelasan Mbak Dea tadi kita bisa mengetahui ya bahwa laju reaksi dalam subbab
order reaksi itu kita harus benar-benar percobaan langsung di lapangan ya Mbak sepertinya ya. Kalau lapangannya di kimia tuh laboratorium ya tentunya ya Mbak ya. Oke, jadi untuk podcast kali ini kita mungkin ditutup saja dari pengertian order reaksi ini ya Mbak ya. Iya, kita cukupkan sampai order reaksi ya teman-teman. Iya. Lain kali kita bisa ngobrol lagi tentang laju reaksi lebih mendalam lagi. Kita mungkin next ke podcast selanjutnya ya Mbak, agar teman-teman itu bisa menyimak lebih lanjut ya. Oke, sekian mungkin dari saya, dari Mbak Dea. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman. Oke, mungkin memang sains ini dekat dengan kita ya teman-teman. Mungkin kayak kita merasanya kimia itu berbahaya, tapi ternyata enggak teman-teman. Kimia itu sangat dekat dengan kita, sangat bersahabat dengan kita. Tadi contohnya ada budaya seperti pewarnaan batik, bidang jahit, dan tape ketan gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari kami ya. Kita tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.